Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalza Nurfa Angela Khairunisa dengan NIM 215130002 dari kelas 2B, jurusan Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan dan memperagakan alat peraga matematika, yaitu sesatan heksagon sebagai tugas media pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Rostina Sundayana MPD. Nah, apa sih yang dimaksud sesatan heksagon itu? Apa manfaatnya buat kita hingga kita harus mempelajari dan mengetahuinya? Sesatan heksagon adalah sebuah media atau alat peraga untuk melakukan percobaan mengenai materi peluang. Manfaat atau kegunaan dari sesatan heksagon yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk mengetahui peluang kejadian suatu percobaan. Yang kedua, dapat digunakan untuk memahami konsep tentang peluang. Adapun kelebihan dari sesatan heksagon ini, yang pertama yaitu bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga ini mudah untuk didapatkan. Yang kedua, melatih kita untuk berpikir dengan kritis dan matematis. Yang ketiga, menarik untuk digunakan. Selain kelebihan, sesatan heksagon ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu hanya sebagian orang yang mengetahui fungsi dari sesatan heksagon. Dan yang kedua, harus mengetahui segitiga Pascal terlebih dahulu. Mungkin kalian bertanya-tanya, gambar pertama itu fungsinya apa? Nah, gambar pertama itu merupakan pemisalan atau penamaan dari gambar kedua, yaitu gambar sesatan heksagon. Bisa dilihat pada gambar kedua, yaitu sesatan heksagon terdapat celah-celah tempat lewatnya kelereng. Kita namai saja masing-masing celah dengan huruf. Untuk baris pertama, kita namai dengan huruf A. Baris kedua, huruf B. Karena ada dua celah, jadi B1 dan B2. Untuk baris ketiga, yaitu huruf C. Karena ada tiga celah, jadi C1, C2, dan C3. Begitu seterusnya sampai baris ke-6. Nah, masing-masing celah ini memiliki peluang untuk dilewati oleh kelereng. Mari kita simak pola celah yang akan dilewati oleh kelereng. Di sini terlihat, pada celah A, ada satu kemungkinan kelereng melewati celah. Artinya, sudah pasti kelereng melewati celah A. Karena dari awal memasukkan kelereng itu dari atas baris pertama. Lihat celah D3. Di sini ada tiga kemungkinan kelereng melewati celah D3 yang berasal dari dua kemungkinan kelereng melewati celah C2 dan satu kemungkinan kelereng melewati celah C3. Untuk pola kemungkinan yang pertama, yaitu kelereng melewati celah A, kemudian ke B1, kemudian C2, dan kemudian D3. Untuk pola yang kedua, kelereng melewati celah A, kemudian ke B2, kemudian ke C3, kemudian ke D3. Dan untuk pola yang ketiga, yaitu kelereng melewati A, kemudian B2, kemudian C2, dan berakhir di D3. Begitu pula dengan celah-celah yang lain, dengan kemungkinannya masing-masing. Lalu bagaimana? Nah, untuk menghitung peluang dari sesatan heksagon ini, kita akan ambil contoh pada celah D2. Kita ingat kembali, rumus dari peluang adalah PA sama dengan NA per NS atau jumlah kemungkinan suatu kejadian dibagi total kemungkinan. D2 berada pada baris keempat yang memiliki kemungkinan sebanyak 3 atau pola kelereng melewati celah D2 ada 3 kemungkinan. Untuk total kemungkinannya ada 8 yang berasal dari 1 D1, 2
3 dari D2, 3 dari D3, dan 1 dari D4. Jadi totalnya ada 8. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah didapatkan dengan Na sama dengan 3 dan Ne sama dengan 8. Jadi peluang kelereng melewati celah D2 yaitu 3/8. Nah, tadi kan kita sudah menghitung bersama-sama bahwa jika kita memasukkan 8 kelereng ke dalam setan ini, nilai peluang kelereng melewati celah D2 itu 3/8. Sekarang kita akan membuktikan apakah benar jika dalam 8 kali percobaan ada 3 kelereng yang melewati celah D2. Sebelumnya perlu diingat ya teman-teman, ini hanya peluang atau hanya kemungkinan. Jadi kemungkinan ini bisa terjadi ataupun tidak. Sekarang teman-teman perhatikan jalur yang dilewati oleh kelereng. Pada percobaan pertama, kelereng melewati celah D1. Pada percobaan kedua, kelereng melewati celah D2. Pada percobaan ketiga, kelereng juga melewati celah D2. Pada percobaan 4, kelereng melewati celah D3. Pada percobaan kelima juga sama ya, kelereng melewati celah D3. Pada percobaan ke-6, kelereng melewati celah D1. Pada percobaan ke-7, kelereng melewati celah D2. Dan pada percobaan terakhir, kelereng melewati celah D3. Nah teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, peluang kejadian kemungkinan ini bisa terjadi ataupun tidak. Dan kebetulan pada saat percobaan, peluang tersebut terjadi, sehingga terdapat 3 kelereng yang melewati celah D2. Selain untuk membuktikan peluang kejadian, kita juga bisa menggunakan sesatan heksagon ini untuk membuktikan frekuensi harapan dan juga frekuensi relatif suatu kejadian. Mungkin video penjelasan dari saya dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bye!